Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Bersama kamu lagi di sini. Ya, kita malam ini ngobrol santai lagi materi camp ya. Materi nanti akan diberikan di camp. Materi ini memang materi yang secara teori mungkin jarang dibahas oleh orang-orang. Mungkin ya. Materi ini adalah materi yang saya dapatkan berdasarkan pengalaman saya melatih. Pengalaman saya melatih, di mana ketika dulu saya melatih di sebut saja di perguruan saya lah begitu, sebuah teknik pernapasan yang pada era itu saya tidak tahu menahu landasan ilmiahnya, saya tidak tahu menahu apa yang ada di balik ilmu itu, karena bagi saya pada saat itu ketika saya berlatih, karena saya memang nggak ada pilihan untuk memilih ekskul. Waktu itu pilihannya ekskul ya. Kemudian di antara segala macam yang dipresentasikan saat ekskul itu, buat saya itu yang paling keren. Jadi silat itu yang paling keren buat saya. Jadi waktu itu ada ekskul karir ilmiah remaja, ada pramuka, kemudian ada basket, ada macam-macam lah. Nah, pada titik itu yang paling keren itu adalah ya pencak silat pada saat itu. Sehingga kemudian apa namanya saya jadi tertarik. Nah, momen ketika kemudian saya latihan di situ adalah momen ketika saya mendapatkan semua pemahaman yang berhubungan dengan raga. Jadi saya dilatih keras oleh guru saya, oleh guru-guru saya dari tingkat dasar itu pada fisik gitu kan. Pada fisik berarti saya dilatih untuk menjadi seorang atlet. Karena memang pada saat itu saya masih sekolah, sehingga target utamanya adalah semua yang berhubungan dengan materi atlet dan prestasi. Jadi kita masuk kelas prestasi. Jadi kita belajar pencaksilat untuk mendapatkan selain bela diri juga kejuaraan-kejuaraan, medali dan sebagainya. Yang tadi menjadi poin, yang nantinya menjadi poin untuk naik yang lebih tinggi atau berkarir sebagai atlet. Jadi pandangan itu cuma sebatas itu. Kemudian pada satu titik saya nggak tahu menahu sama sekali mengenai bahwa di dalam ilmu pencaksilat itu, di dalam ilmu pernapasan itu ada hal-hal yang berhubungan dengan, ya pada saat itu saya nyebutnya sebagai supranatural, katakanlah begitu ya, karena di luar logika, di luar akal saya, di luar akal saya. Dan karena tingkatan saya belum nyampe, maka tidak bersentuhan lah saya dengan hal-hal seperti itu. Suatu saat ketika saya masih terus latihan rajin, 6 bulan, 1 tahun, 1 tahun setengah, 2 tahun, 2 tahun setengah, 3 tahun, masuk kurang lebih di tahun ketiga atau masuk tahun keempat ya, itu baru kemudian saya dipanggil sama guru saya, tingkatan kamu sudah cukup, kamu akan masuk pada sebuah komunitas yang di bawah naungan saya, yang berlatih hal-hal yang mungkin bisa dianggap sebagai sesuatu yang di luar logika, di luar akal. Saya waktu itu bertanya, masa iya sih? Iya. Kenapa? Coba, kalau misalnya ada orang ditutup matanya, kemudian bisa ngelihat nggak? Nggak bisa, Mas. Iya kan, nggak bisa kan? Iya, pasti gelap dunianya, betul nggak? Iya. Tapi ada komunitas yang ketika latihan matanya ditutup, masih tetap bisa melihat, masih tetap bisa membaca, masih tetap bisa jalan, masih bisa tetap naik sepeda, masih bisa naik motor, masih bisa melakukan semua aktivitas yang bisa dilakukan oleh orang-orang yang matanya terbuka. Bahkan bisa jauh lebih dari itu, dia bisa menembak dengan mata tertutup. Dia bisa meniru tulisan orang dengan mata tertutup. Dia bisa membaca dari balik badan, dengan badan berbalik gitu kan. Dia bisa membaca di balik dinding dan sebagainya. Masuk akal nggak? Nggak masuk, Mas. Iya. Nah, pada satu titik ketika itu nggak masuk akal, maka kamu akan dilatih, latihan teknik pernapasan yang makin lama akan mengalahkan akal kamu. Ini beneran, ini seperti itu konsepnya. Waduh, maksudnya gimana? Jadi suatu hari saya dikasih PR untuk melakukan sebuah teknik pernapasan. Hanya satu, dua, tiga gerakan. Jadi kalau dulu saya waktu tingkat dasar itu, saya latihan, ya kita sebut saja 14 bentuk gerakan, biasanya dikali dua, jadi 28 kali melakukan. Belum ditambah ada bentuk yang lain. Ada 4 kali 2 jadi 8. Jadi 28 ditambah 8. 36 kali disuruh melakukan. Luar biasa kan? Itu baru tingkat dasar tuh. Belum kalau makin naik, naik, naik. Belum nanti ada barbel sepertiga berat badan. Belum nanti ada ini dan sebagainya. Maka makin ke atas tingkatnya makin berat. Tapi makin ke atas tingkatannya itu, latihan-latihan yang diberikan itu makin mengalahkan akal. Makin mengalahkan akal. Kenapa? Karena pada titik itu yang dilatih adalah frekuensi dan gelombang. Dan frekuensi dan gelombang yang terbesar adalah frekuensi dan gelombang yang keluar dari kolbu.
dari hati, dari kolbu. Jadi akal itu nanti pada suatu titik akan bisa kalah karena ini perjalanan. Kamu sudah menjadi seorang atlet, ini adalah perjalanan yang berhubungan dengan keyakinan panca indera, keyakinan indrawi lah kita sebut saja betul. Keyakinan indrawi. Jadi keyakinan berdasarkan panca indera, di mana kamu meyakini segala sesuatu berdasarkan kaidah-kaidah indrawi. Nah sekarang ada pemahaman yang latihan yang akan mengalahkan akal kamu. Kayak gimana latihannya? Jadi saya dikasih PR untuk melakukan satu jenis teknik pernapasan yang melakukan repetisi ekstrim. Repetisi ekstrim. Jadi satu bentuk pernapasan dilakukan 21 sampai 40 kali. Bayangkan satu bentuk teknik pernapasan diulangi 21 sampai 40 kali. Kebayang. Jadi apa yang saya siapkan katanya? Disiapkanlah lidi. Lidi kecil kayak tusuk gigi gitu. Terus saya disuruh kasih nomor. Masing-masing lidi kasih nomor sebanyak 40. Lalu ditaruh sebelah kiri saya. Lalu saya melakukan sebuah teknik pernapasan yang dilakukan sambil apa namanya berbaring terlentang. Posisinya kayak bentuk perahu gitu. Bentuk perahu tuh kayak V, kepala di sini, kaki di sini, jadi kayak tegak begini, kayak siku-siku begini. Kan perutnya otomatis jadi kenceng kan. Nah, suruh melakukan napas keras seperti itu, dilakukan 21 kali, 40 kali. Jadi repetisi pertama saya masih bisa ngitung, satu. Repetisi kedua, dua. Repetisi ketiga masih bisa ngitung. Begitu repetisi ke-30, otaknya udah gak bisa ngitung. Jadi saya cuma bisa memindahkan lidi itu aja. Apalagi masuk pada bentuk yang kedua, dilakukan sama, 21 sampai 40 kali lagi. Jadi saya harus pindahkan lidi yang tadi sebelah kanan ada nomornya itu dipindahkan ke sebelah kiri sampai habis. Ketika sudah habis, maka saya pindahkan lagi yang di sebelah kiri sambil melakukan pindahkan ke lidi ke sebelah kanan. Terus begitu bolak-balik untuk sebanyak bentuk yang dijadikan PR oleh guru saya. Maka pada titik itu saya sudah nggak bisa berpikir. Saya hanya bisa melakukan, 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 melakukan. Dan ketika pada titik itu ada sesuatu yang dirasa. Bahwa ternyata ada sebuah ya di dalam kolbu itu ada kayak sesuatu yang bergetar gitu. Apa mungkin ini maksudnya waktu pada saat itu ya. Tapi memang itu kenyataan yang terjadi. Jadi melakukan repetisi ekstrim sehingga pada satu titik sudah tidak bisa lagi berpikir. Yang bisa hanya merasakan saja. Jadi saya sambil latihan pernapasan itu hanya bisa merasakan aja, dirasakan, 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 dimunculkan semangatnya, dirasakan, pindahkan lagi lidinya ke kanan, dari kanan pindahkan ke kiri 21 sampai 40 kali, pindahkan lagi dari kiri ke kanan 21 sampai 40 kali, terus aja bolak-balik kayak gitu, terus nggak berhenti berhenti. Pindah lagi bolak-balik, 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 ya kayak gitu terus aja. Nah, ketika sudah selesai latihan seperti itu, udah nggak bisa berpikir sama sekali. Lalu guru saya mengarahkan, oke, sekarang kamu ciptakan sesuatu karena udah nggak ada akalnya yang bisa berpikir. Jadi kamu ciptakan sendiri hukum atau domain atau wilayah yang kamu mau itu terjadi. Apa? Kalau tutup matanya, kamu masih tetap bisa melihat. Kalau misalnya ditutup matanya, kamu tetap bisa membaca dan sebagainya. Kamu kenali dulu rasanya. Katanya rasanya besar sekali. Iya, rasanya besar sekali. Mikir nggak? Udah nggak bisa mikir. Karena rasanya besar sekali. Jadi saya hanya main rasa saja, hanya olah rasa saja. Jadi rasanya tuh, ya itu aja dipakai tuh. Dirasakan di badan, oh ini mungkin maksudnya. Aliran darah, ser, kan udah nggak bisa mikir. Aliran darah kerasa, oh ya aliran darahnya kerasa. Detak jantungnya, oh iya kerasa. Begitu saya niat sebentar aja misalnya, saya pindahkan konsentrasi fokusnya ke kaki, oh iya kerasa. Coba saya pindahkan ke ujung jari, jari saya temukan seperti ini, oh iya kerasa. Coba jari yang ini, oh iya kerasa. Coba kalau lima-limanya saya temukan, oh iya kerasa. Coba kalau pakai ruang kosong di antara telapak tangan, dibeginikan, oh iya terasa. Coba begitu udah terasa sepertinya saya pakai benda, oh iya terasa. Terus begitu step by stepnya tuh diulangi berkali-kali dengan berbagai macam skenario. Jadi pada titik itu, dalam pemahaman saya yang sekarang gitu, ketika perjalanan itu sudah dilewati, saya sedang menciptakan dunia saya sendiri. Dunia di mana saya membentuk sebuah mekanisme hukum, katakanlah begitu ya, yang bekerja hanya untuk diri saya. Nah, itu yang kemudian saya sebut sebagai kaidah domain bulan. Domain bulan. Kenapa ini penting bagi kesembuhan? Karena kita akan selalu hidup dalam hal yang seperti ini. Domain bumi dan domain bulan. Apa itu domain bumi? Domain bumi itu adalah dunia di mana kita berada pada segala sesuatu yang dapat mempengaruhi diri kita. Sosial media, ya kan? Suara-suara, teknologi, handphone, apa segala macam. Itu pasti dapat pengaruh diri kita semuanya.
lalu kita menjadi terpengaruh karenanya, ya kan? Menurut sebagian orang, yang kanker paru-paru stadium 4 itu tingkat kesembuhannya rendah, maka dia pasti mati. Menurut sebagian orang, kanker pankreas itu statistiknya adalah sangat rendah sekali, maka dia pasti mati. Yang sudah metastasis pasti mati dan sebagainya macam apa namanya informasi yang sejenis dengan itu. Maka pada titik itu kemudian kita mengamini dan seluruh panca indera kita mengamini, akal kita mengamini karena semua yang kita lihat, kita dengar dari panca indera adalah yang begitu. Lalu hatinya teryakinkan, maka itu menjadi sinyal dalam tubuh bahwa iya memang benar bahwa yang sakit berat itu ujungnya pasti mati. Yang kanker stadium 4 metastasis ujungnya juga pasti mati. Yang kanker pankreas ujungnya pasti mati. Kanker payudara ujungnya pasti mati. Kita mengamini seperti itu. Ini yang sebutnya dengan istilah domain bumi atau hukum bumi. Jadi di mana kita dipengaruhi oleh segala macam lingkungan yang mengenai diri kita. Sedangkan hukum bulan atau domain bulan itu segala sesuatu yang kita ciptakan sendiri dalam situ, yang bekerjanya sesuai yang kita mau, bekerjanya sesuai yang kita mau. Sebagai contoh, di bumi jika kita punya benda seberat 1 kilogram, jadi kita punya besi 1 kilogram. Kemudian besi ini dipindahkan ke bulan, maka beratnya hanya 160 gram saja. Nah, kenapa? Karena gravitasi bulan itu 0,16 kali dari bumi. Jadi kalau 1000 gram di sini, di sana hanya 160 gram. Jadi kalau Bapak Ibu pengen ngelempar benda di bumi seberat 10 kilogram, kan berat tuh, ya kan? Bagaimana caranya biar bisa? Ya maka benda ini harus pindah ke bulan. Begitu benda ini pindah ke bulan, maka beratnya hanya dari 10 kilogram itu hanya 1,6 kilo saja, ya kan? Hanya 1,6 kilo saja. Bisa nggak ngelempar 1,6 kilo? Bisa, pasti bisa, saya yakin. Sekiloan itu kan sama kayak apa namanya barbel yang kecil itu, tuh, yang paling kecil, kan itu sekilo tuh kan? Seperti itu dilempar ya pasti bisa dan jauh. Tapi kalau di bumi 10 kilo nggak bisa. Kenapa? Karena bekerjalah hukum bumi di situ. Maka solusinya bagaimana? Harus ada di bulan benda itu. Kalau benda itu ada di bulan, maka berlakulah hukum bulan di situ. Maka latihannya pada saat itu saya di ilmu tradisional itu adalah menciptakan hukum bulan yang bekerja pada diri saya. Ya ini hukum di mana, ini kasih tahu segala sesuatu yang disentuh oleh panca indera. Jika saya menyentuh misalnya besi, maka besi itu akan hancur. Jika saya memukul beton cor, maka beton cor itu akan hancur. Jika saya matanya ditutup, maka saya tetap bisa melihat. Jika mata saya tutup, saya tetap bisa membaca. Saya bisa tetap naik sepeda, saya tetap bisa naik motor dan sebagainya. Itu hukum yang saya ciptakan sebagai hukum bulan yang bekerjanya hanya di badan saya. Masalah orang lain menganggap itu tidak masuk akal atau tidak itu nggak penting lagi. Nggak ada masalah buat saya, gitu kan? Kenapa? Ya, masing-masing punya domain yang berbeda. Masing-masing bekerja hukumnya secara berbeda. Itu tidak berjalan 24 jam. Hanya pada saat sesuatu tertentu, di mana responnya adalah respon ketika sesuatu mengenai diri kita, atau masuk ke dalam diri kita, atau tersentuh oleh panca indera kita. Seperti itu. Nah, maka pada titik itu, ilmu yang saya pelajari itu sangat membekas sekali. Sangat membekas. Bahkan hingga detik ini, sudah lebih dari 25 tahun, hampir 29 tahun lah saya udah latihan. Ilmunya masih membekas. Kenapa? Karena buat saya itu keren banget. Menciptakan hukum bulan itu luar biasa. Kenapa? Karena ini bisa menjadi solusi bagi mereka yang sakit berat, sakit parah gitu kan. Bahwa yang bisa melakukan adalah terus-menerus menciptakan hukum bulan terjadi pada dirinya. Apa itu? Jadi misalnya dia harus tubuhnya harus diyakinkan terus-menerus. Tubuhnya harus diyakinkan terus-menerus bahwa ini adalah tubuh yang perkasa. Ini adalah tubuh yang paling baik. Ini adalah tubuh yang diberikan Tuhan yang terbaik untuk seseorang yang bernama Mas Gun. Inilah raga yang terbaik, raga yang tidak ada kankernya, raga yang kuat, perkasa, yang punya kemampuan. Itu semua harus yang suka-suka kita. Kira-kira begitu loh. Ya kan? Sama kayak misalnya kita punya rumah. Maka dalam rumah itu berlaku hukum bulan yang kita rancang. Benar nggak? Bapak Ibu ada rumah, berlakulah hukum bulan pada siapapun yang berusaha memasuki wilayah rumah kita. Ya kan? Berlaku di situ hukumnya, tidak peduli siapapun. Kalau kita datang ke Singapura misalnya begitu,
sejengkal kita menjejakkan tanah kaki di tanah gitu kan, bahkan di batas udara, batas wilayah udara ataupun batas wilayah laut, maka pada titik itu juga berlakulah hukum negara Singapura itu, no excuse, ya kan? Kenapa? Karena itu adalah hukum bulan yang ada di daerah Singapura. Sama juga pada segala sesuatu yang Bapak Ibu sensor dari panca indera. Udara yang masuk dari luar ke dalam. Kan yang masuk dari luar ke dalam itu termasuk benda asing. Benar nggak? Mana kita tahu udara yang kita hirup mengandung virus? Mana kita tahu udara yang kita hirup mengandung polusi? Atau mengandung radikal bebas dan sebagainya? Kita nggak tahu. Tapi pada semua yang tersensor oleh panca indera, kemudian memasuki diri kita, maka dia harus berlaku hukum bulan ada di situ. Jadi kalau kita tidak pernah bisa mendesain diri kita, nggak pernah bisa mendesain misalnya pikiran kita, keyakinan kita, raga kita, maka selamanya yang masuk pada diri kita itu kan segala sesuatu yang suka-suka aja. Coba bayangkan kalau Babi punya rumah, lalu rumahnya itu dimasuki oleh orang suka-suka, tidak berlaku hukum di situ. Mesti kacau, mesti berantakan, bener nggak? Nah itu. Nah ini istilahnya sebagai hukum bulan atau domain bulan. Ini yang dalam pemahaman saya, ini bisa menjadi konsep yang sebenarnya akan meningkatkan probabilitas kesembuhan. Kenapa? Karena jika bicara kesembuhan itu kan faktornya banyak sekali. Terlepas dari misalnya ada pola makan gitu kan, ada apa segala macam seperti itu, kita juga berbicara mengenai bagaimana cara kita mengatur pikiran kita, perasaan kita, raga kita. Maka itu yang dilatih terus-menerus dalam tubuh kita sehari-hari untuk menciptakan hukum bulan terus-menerus, untuk diyakinkan tubuhnya, untuk menjadi diri kita yang seperti apa, ya kan? Jadi kalau diri kita misalnya hukum bulannya adalah tidak ada sel CA di dalam tubuhnya, atau kalau ada kode-kode genetik yang misalnya on pada sel CA, kalau ada kode-kode genetik yang on pada autoimun misalnya, ya segala sesuatu yang bukan kodratnya harus dibalikan lagi dalam hukum kita ini. Karena itu kan hukum yang kita ciptakan sendiri dalam raga kita. Jadi latihannya bagaimana? Ya sederhana. Kita terus-menerus berusaha untuk diyakinkan tubuhnya. Diyakinkan tubuhnya terus-menerus. Diyakinkan tubuhnya terus-menerus. Setiap hari, every single day. Maka ketika seorang itu punya goal, ya. Jadi ketika seorang itu punya goal, misalnya goalnya dia berhubungan dengan kesembuhan, misalnya di masa depan gitu kan, berarti kan kesembuhan itu dia belum ada. Karena kesembuhan itu belum ada, maka dia berusaha menuju ke situ. Dia memperjalankan seluruh raganya, seluruh pikirannya, seluruh perasaannya dalam satu kesatuan, diperjalankan setiap detiknya untuk menuju ke masa depan yang sudah dia rancang di dalam imajinasinya. Ya kan? Jadi ketika dulu saya masih ingat betul, saya ada di perguruan saya dulu ada ujian yang namanya ujian pematang benda keras. Jadi sasarannya itu besi, istilahnya kita bisa besi dragon. Nanti ada plat MD5, ada besi dragon. Besi dragon juga waktu itu ada R setengah, R1, R2, R3, R4. Kemudian ada plat, kemudian ada rel, kemudian ada macam-macam jenisnya. Itu harus dipatah-patahkan tuh. Jadi ujiannya itu lumayan mahal. Jadi perguruan saya itu kalau mau ujian itu lumayan mahal. Karena harus menyiapkan besi-besi untuk dipatah-patahin. Nah, pada titik itu saya dulu ya mengikuti dengan khidmat dengan patuh saja, nggak pernah mempertanyakan, juga nggak pernah tahu apa reason di balik itu. Kenapa saya yang sudah latihan kerasnya luar biasa, setiap hari saya merasa latihan, saya mukul nendang santak segala macam, otot saya kuat sekali pada saat itu. Keras lah, karena setiap hari saya melakukan push up minimal 50 kali. Minimal 50 kali setiap hari. PR-nya begitu, karena untuk jadi seorang atlet kan harus di-maintain terus seperti itu. Tendangan setiap hari 1.000, 2.000, 3.000 sampai 5.000 kali. Pukulan setiap hari 10.000, 2.000, 3.000 sampai 5.000 kali. Belum tendangan variasinya, tendangan depan, tendangan sabit, tendangan samping, tendangan belakang. Belum ada ini tuh teknik bantingan, jatuh, nulis macam-macam. Udah nggak kehitung lah. Ya namanya masih pelajar kan nggak punya kewajiban bekerja, nyari uang dan sebagainya. Maka kerjanya hanya sekolah dan latihan atlet aja. Itu tercapai semua. Suatu saat ketika ujian matan benda keras, saya punya temen yang badannya kecil, lebih kecil dari saya. Kurus lah, kecil, ceking lagi. Tapi dia bisa patah semua dibandingkan saya yang badannya gede. Dengan material yang sama, dengan besi yang sama, dengan beton cor yang sama. Badan kecil ceking, tapi dia bisa lebih patah semua, sempurna. Dibandingkan saya yang ya begitu dibenturkan, saya masih agak ragu-ragu. Aduh, badan saya kelihatannya gede nih, tapi ketika kena besi, kemudian sakit, langsung mental saya langsung drop, langsung down. Mental saya langsung down. Aduh, sakit juga ternyata nih.
Nggak seperti yang dibayangkan, keras juga nih. Coba saya pukul lagi, tong, waduh keras lagi. Saya pukul lagi, tong, waduh keras lagi. Wah, nggak bisa-bisa tuh. Kenapa ya? Karena ya mungkin pada saat itu otak saya masih berpikir segala sesuatu yang berhubungan dengan fisik. Maka saya coba keraskan raganya, saya kencengin tangannya, saya pukul sekeras-keras, tuang. Nggak patah. Malah yang sakit tangan saya ini berlecet-lecet. Nah, itu pengalaman yang sangat membekas ya. Kenapa bisa seperti itu? Ya karena sudut pandangnya berbeda. Jadi teman saya yang cekingin yang kecil badannya nih sudah mengerti hukum bulan duluan. Dia udah ngerti bahwa yang dilakukan pada saat itu adalah dia harus berjalan menuju sasaran sesuai dengan hukum yang dia ciptakan di dalam imajinasinya, di dalam keyakinannya, di dalam raganya. Maka pada segala sesuatu yang tersentuh oleh raga, maka pada segala sesuatu yang tersentuh oleh panca indera dia akan berperilaku dan harus berperilaku mengikuti apa yang dia mau. Jadi kan dia latihnya benar. Kalau saya latihannya karena berbasis fisik waktu itu, ya disangkanya kalau badannya udah gede, ototnya udah gede, pasti bisa ngancurin. Padahal enggak. Nah, barulah kemudian perjalanan waktu dan seterusnya, saya mulai memahami bahwa oke, yang dilatih bukan raganya. Ternyata yang dilatih adalah kita berlatih teknik pernapasan untuk menciptakan frekuensi dan gelombang kemudian diperbesar terus-menerus. Frekuensi dan gelombang diperbesar terus-menerus. Frekuensi dan gelombang diperbesar terus-menerus. Begitu nggak berhenti-berhenti. Sampai pada satu titik, frekuensi dan gelombang itu bisa disalurkan, bisa dipancarkan, bisa digetarkan, bisa diresonansikan. Maka ketika beresonansi dengan besi, maka pada titik itu ya tergantung cara kita komunikasinya. Ada yang bilang dalam hati besi nanti kamu kalau saya sentuh patah ya, dia patah dengan sendirinya. Ada yang dengan rasanya, begitu dia udah mendekat, dia rasakan, lalu begitu dia nempel perasaannya ke besinya, sentuh patah ya, dia besinya akan patah, mengikuti apa yang dia mau. Ada teman saya yang tipenya visual, dia bayangkan itu bukan besi, dia bayangkan itu tahu. Dia bayangkan itu kerupuk. Di dalam imajinasinya dia bayangkan itu kerupuk. Sekerupuk-kerupuknya. Jadi bentuknya udah bukan besi, dalam imajinasi itu adalah kerupuk. Yang lagi saya mau patahkan itu kerupuk, bukan besi, dan dia meyakininya begitu, dan hasilnya benar tanpa cedera, sukses. Itu adalah hukum bulan yang ada di dalam teman saya. Buat saya yang tipenya rasa, maka caranya seperti itu. Tapi pembentukan hukum bulannya itu wajib. Nah, bagi yang sakit juga begitu. Jadi kalau sakit berat, sakit parah, selama kita masih berada dalam hukum bumi, maka pada titik itu kita akan terus terpengaruh oleh keyakinan yang dibentuk oleh hukum bumi. Tapi kalau kita berhasil melatih diri untuk terus-menerus menciptakan hukum bulan di dalam raga kita, maka raganya udah nggak ada pilihan akan mengikuti. Ya kan? Seberapa besar keyakinannya? Seberapa besar, sesering apa begitu faktor repetisinya? Nah, maka saya jelaskan tadi di awal, ketika dulu saya dikasih PR sama guru saya, disuruh melatih satu bentuk teknik pernapasan, yang satu bentuk dilakukan 21 kali sampai 40 kali. Jadi saya suruh disiapkan lidi, lidi itu akan kemudian ditaruh di sebelah kiri, ada nomornya. Begitu saya melakukan satu kali, taruh sebelah kanan. Melakukan yang kedua, taruh sebelah kanan. Melakukan yang ketiga, taruh sebelah kanan. Lidinya terus sampai 21 sampai 40 kali. Pada hitungan ke 11, 12, 15, 20, saya masih bisa ngitung secara normal. Begitu hitungannya sudah mencapai 40 kali, 50, 60, udah nggak bisa mikir lagi. Ini hitungan ke berapa ya? Maka dulu kata guru saya nggak usah dihitung, kamu cukup memindahkan saja. Lakukan satu repetisi, pindahkan lidinya. Lakukan satu repetisi, pindahkan lidinya sampai habis. Ketika habis, baru lakukan lagi. Ketika habis, baru lakukan lagi. Ketika habis, baru lakukan terus saja begitu. Sampai melakukan sekian kali repetisi ekstrim. Jadi pada saat itu, kita sudah tidak bisa berpikir, hanya bisa merasakan dan mengenali rasa yang terjadi di badan. Dan pada titik itu, segala sesuatu yang kita komunikasikan, kita katakan dalam hati, kita bayangkan dalam pikiran, kemudian kita apa namanya rasakan dalam hati, kita ucapkan dalam hati, kemudian kita rasakan, kita munculkan dalam pikiran dalam bentuk imajinasi, itu akan didengar oleh raga, akan dipatuhi dan dilaksanakan, karena itu adalah gelombang yang terkuat, frekuensi yang terkuat. Jadi menciptakan hukum bulan bagi orang yang sakit itu penting sekali dan wajib sekali. Nah, cuman problemnya adalah setiap kali kita membayangkan bahwa diri kita sudah sembuh, kita membayangkan kita memiliki raga yang perkasa, kita merasakan kita sudah punya raga yang perkasa, maka pada titik itu selesainya kita akan ketemu lagi dengan hukum bumi, ya kan? Karena kita latihan paling 10 menit, 15 menit, 20 menit, 30 menit. Coba yang hadir pada malam hari ini atau yang nonton YouTube saya, ada nggak sekali latihan 1 jam? Saya yakin ya jarang.
Kalau bisa di courting secepat-cepatnya ilmu olah napas. Betul nggak? Kalau misalnya saya berkali-kali tuh, kalau misalnya ada orang nanya tuh, Mas latihannya berapa lama? Tak kirim audionya. Waduh, audionya panjang bener ya. Audionya sampai 40 menit. Ada yang audionya sampai 35 menit. Waduh, saya bilang, Bu, itu audio termasuk pendek, Bu, 30 menit tuh. Ada nggak lebih cepat lagi? Ya ada, tapi Ibu jangan berharap banyak sama latihan napas cuma 5 menit. Nggak bisa Mas ya latihan napas 5 menit kemudian sembuh. Ya nggak bisa, Bu. Itu rumusnya dari mana latihan napas 5 menit kemudian sembuh? Ya bisa aja sih. Selama ibu bisa menciptakan hukum bulan yang dahsyatnya luar biasa di dalam diri ibu secara radikal, ibaratnya membentuk sebuah keyakinan yang luar biasa besar, yang luar biasa tinggi, yang luar biasa dahsyat. Tapi kan ibu tidak bisa melakukan seperti itu. Kenapa? Uang dikasih 30 menit latihan napas saja masih komplain. Uang dikasih cuma 15 menit aja dibilangnya masih kelamaan latihan napas. Pengennya sekali tarikan napas sembuh total. Ya bisa-bisa aja. Tapi begitu sekali tarikan napas sembuh total itu, tarikan napasnya harus berisi semua kekuatan keyakinan, visual, rasa, narasi yang diikat dengan keyakinan kuat, ya bisa saja. Tapi masalahnya, mampu nggak orang yang karakternya model begitu melakukan yang kayak gitu? Kan nggak bisa, ya kan? Ya sama halnya kayak teman saya yang ceking, yang kurus itu. Dia mampu hanya dengan gerakan tangan sederhana, dia sentuh saja besinya, besinya patah. Dia sentuh saja betoncor, betoncornya patah. Ya kan? Dia potek-potek aja besi, besinya yang patah. Kok bisa? Ya karena dia sedang berada dalam wilayah hukum bulannya dia sendiri. Dia nggak peduli dengan asumsi orang, anggapan orang bahwa besi itu keras, betoncor itu keras, dia nggak peduli. Kenapa? Pokoknya semua yang saya sentuh dengan raga saya, semua yang tersensor panca indera saya, semua yang masuk ke dalam diri saya, itu harus mengikuti hukum saya. Nah itu yang dilatih terus-menerus. Jadi kalau Bapak Ibu berbicara resonansi dan vibrasi, kemudian pengen sembuh secara radikal, pengen sembuh secara cepat, tapi tidak pernah melatih keyakinan untuk sembuh, tidak pernah memiliki mental seorang penyembuh, gitu. Mental seorang yang sedang sembuh gitu kan, mental seorang yang sembuh. Makanya dulu kalau waktu latihan atlet saya pada saat lagi belajar pencak silat dulu, itu guru saya selalu bilang, kamu sebagai atlet harus punya mental juara, bukan mental yang menuju juara, tapi mental yang sudah jadi juara. Jadi mental sudah jadi juara itu dipegang terus menerus. Jadi ketika saya lagi latihan, misalnya saya lagi mukul nendang itu, mental saya di benak saya dalam pikiran saya itu, saya mengenai sasaran, mengenai lawan-lawannya KO, lawannya pingsan KO. Padahal nggak ada apa-apa, itu cuma dalam imajinasi saya saja. Jadi ada namanya latihan namanya shadow boxing. Shadow boxing itu kita latihan hanya dalam imajinasi, kita membayangkan saja. Kita lagi di arena, ada lingkaran, ada saya, ada wasit, ada lawan saya. Lalu wasitnya mulai ya, kemudian saya mulai bergerak dalam imajinasi aja. Kemudian setelah itu saya pukul, lawannya menghindar, saya tendang, lawannya kena, lalu lawannya nendang lagi, saya banting, saya pegang lagi tangannya, sekarang gerak-gerak sendiri begini, kadang-kadang oh begini, kadang-kadang gerakan kecil, kadang-kadang begini gerakan kecil. Ya itu seperti itu. Lalu itu segala sesuatu harus diyakini. Kenapa? Dan saya pada selesai imajinasi itu saya berada di podium menerima medali emas. Saya menerima medali emas, saya nggak peduli lawannya siapa. Pokoknya selama lawan itu masuk dalam imajinasi saya, ada di dalam arena yang saya rancang, saya adalah pemenangnya, bukan dia. Nggak peduli lawannya kayak apa. Dan itu dilatih setiap hari, dilatih setiap hari, setiap ada kesempatan. Pada waktu itu saya nggak punya pikiran bahwa akan jadi juara, nggak pernah. Karena pada titik itu namanya orang desa ya, saya culun-culun aja, apalagi masih apa namanya SMP, SMA masih awal-awal itu culun-culun aja. Ya, jangan dibayangkan anak muda zaman sekarang Gen Z yang sudah punya handphone, yang sudah ada YouTube. Pada era saya pada tahun 90-an awal-awal itu yang nggak ada gitu-gitu tuh. Nggak ada internet yang semasif seperti sekarang. Jadi betul-betul hal itu tuh dinikmati sebagai sebuah perjalanan latihan yang sangat membekas. Nah itu saya menciptakan hukum bulan di dalam diri saya. Maka ketika saya tanding, tanpa disadari, seseorang yang ada di depan saya ini masuk ke dalam wilayah imajinasi saya, lalu dia terlibat di dalam semua skenario yang saya bikin di dalam imajinasi saya. Maka kadang-kadang suka, oh bisa menang. Ya nggak tahu, pokoknya kalau dia kayak gini nih, saya udah tahu dia akan begini. Saya udah tahu dia akan begitu. Nanti saya kalau dia nendang begini, saya nangisnya begini. Kalau dia nendang begitu, saya nangisnya begini. Udah kebayang semua. Dan udah bisa dieksekusi. Nah itu hukum bulan yang terjadi ketika saya melakukan shadow boxing. Padahal lawannya nggak ada. Padahal itu cuma khayalan. Padahal itu cuma narasi yang saya karang-karang dalam hati.
Padahal itu cuma rasa saya bentuk-bentuk dalam hati, rasa sebagai seorang juara gitu. Rasa sebagai orang yang pegang medali emas gitu. Rasa sebagai orang yang berdiri di podium yang kemudian saya mengangkat piala. Ya cuman rasa yang saya bikin-bikin sendiri pada saat itu ya. Rasa yang saya karang-karang sendiri, imajinasi yang saya karang-karang sendiri, narasi yang saya karang-karang sendiri pada saat latihan atlet itu. Tapi itu sangat betul-betul ketika terjadi kenyataan dalam situasi di arena, itu semua keluar semua. Tanpa ada yang nyuruh, keluar semua. Jadi ada serangan seperti ini, saya bisa menghindar. Kalaupun kena, ya sudahlah resiko. Namanya orang tanding di arena, pasti kena pukul, kena tendang, kena banting. Kan pasti begitu. Saya paling enggak saya bisa melawan balik, saya bisa nangkis, saya bisa ini, itu segala macam. Itu keluar dengan sendirinya berdasarkan faktor repetitif yang ketika dilatih saat itu menjadi sangat ekstrim sekali. Repetisinya ekstrim, durasinya juga ekstrim, dan kemudian terekam dalam memori dan tersimpan dalam pikiran bawah sadar. Bukan hanya sebatas sebagai memori, tapi sebagai naluri. Jadi ada bedanya antara memori sama naluri. Urutannya biasanya, kalau orang lagi latihan bela diri, urutannya. Pertama dia meniru dulu, melihat, kemudian meniru. Dia melihat pelatihnya melakukan gerakan gitu kan. Lalu dia meniru nih. Setelah itu dia mengulang-ulang. Ketika dia mengulang-ulang akan menjadi memori. Ketika terus-menerus diulang tanpa berhenti akan menjadi refleks, akan jadi refleks. Setelah diulang terus-menerus berkali-kali, refleksnya diulang berkali-kali, maka menjadi puncaknya, yakni naluri. Jadi puncaknya adalah naluri. Jadi 4 tahap pembelajaran. Mencontoh atau meniru, mengulang-ulang, lalu jadi refleks, dan terakhir jadi naluri. Apa bedanya mas refleks sama naluri? Gampangnya begini, kita pengen lewat di sebuah pintu. Kita nggak tahu kalau di balik pintu itu ada orang yang bawa kayu siap ngetok kita. Yang disebut dengan refleks adalah kita ngelewatin pintu, serangannya datang, lalu kita sesuai dengan kemampuan refleksnya, apakah menangkis atau menghindar, dan kita selamat. Kalaupun terjadi, impact-nya kecil sekali, relatif kecil. Itu refleks. Jadi ketemuan dulu dengan sumber mara bahayanya, tapi kita selamat karena refleks kita. Nah, kalau naluri bedanya di mana? Naluri itu, kalau kita melihat sebuah pintu, kita nggak tahu di balik pintu itu ada orang mau getok kita pakai kayu. Kita berjalan selangkah demi selangkah menuju pintu, tiba-tiba berhenti di langkah kesekian. Kayak macet gitu, kayak macet. Kenapa nih kok saya berhenti ya? Saya merasa ada bahaya di situ. Yang saya nggak tahu itu apa. Pokoknya saya merasa nggak nyaman kalau saya harus melewati pintu itu. Maka saya berhenti, saya pindah ke pintu lain. Maka naluri itu mencegah kita untuk kejadian. Kalau refleks, kejadian dulu. Tapi kita selamat. Kalau naluri, nggak kejadian. Tapi kita sudah selamat. Nah, itu ilmu naluri begitu. Dan ini berbasis frekuensi dan gelombang. Ya kan? Maka ketika ada orang di balik pintu, maka tersensor oleh kolbu kita, tersensor oleh hati kita. Ada sesuatu yang membuat jadi terancam. Tapi kita nggak tahu itu apa. Tapi rasanya kita tahu. Rasanya nggak nyaman di hati. Rasanya nggak enak. Kita tahu. Maka kita akan memilih untuk pindah pintu. Atau nggak jadi lewat pintu itu. Kita selamat. Nah, itu naluri. Nah, maka bagi orang yang sakit tadi, penting untuk melatih hukum bulan di dalam dirinya. Penting untuk memahami bagaimana cara kerja visualnya, cara kerja pikirannya. Kalau dalam bahasanya OMG disebut cara kerja bioritmiknya. Dia cara komunikasinya bagaimana? Apakah dengan visual, dengan rasa, dengan narasi. Lalu kemudian dia berusaha melatih kepekaan di dalam kolbunya, dalam hatinya. Dia harus berusaha melatih kepekaan dalam dirinya. Dia harus melatih ritme napas yang meningkatkan kepekaan tinggi supaya dia bisa mengenali. Supaya dia bisa mengenali dan merasakan yang ada di dalam dirinya. Kenapa? Kalau nggak seperti itu, nggak bisa. Nggak bisa. Pada video yang lalu saya jelaskan bahwa di dalam konsep mekanika Newtonian, itu semua hal dilihat secara fisik. Maka konsepnya adalah ligand atau reseptor dan penerima. Jadi ini ada molekul bekerja, molekul jalan, misalnya molekul glukosa. Lalu sel itu gampangnya seperti bola, ini ilustrasi saja untuk memudahkan memahami. Seperti bola yang di sekitarnya ada reseptor yang bentuknya sama dengan bentuk molekul. Jadi kalau bentuk molekulnya bulat seperti ini, reseptornya pasti begini. Pluk, maka dia nempel. Nah kalau bentuk molekulnya seperti ini, nggak bisa bentuknya bulat. Bentuknya harus begini. Molekulnya supaya dia klop, nah nempel seperti ini. Maka ketika nempel ke reseptor, dia akan ngirim sinyal ke dalam sel untuk melakukan berbagai macam proses kimiawi tubuh. Itu konsep disebut dengan mekanika Newtonian.
Yang ini semua yang dipelajari di ilmu kesehatan, ilmu sains, ilmu medis sebelum lahirnya teori kuantum. Di dalam teori kuantum itu segala sesuatu dipersepsikan, dilihat dari sudut pandang frekuensi dan gelombang, resonansi. Berarti pemancar dan penerima, pemancar dan penerima. Maka segala sesuatu itu ada yang dipancarkan dengan segala sesuatu, ada yang diterima pancarannya. Jadi dalam sudut pandang teori dan frekuensi, ilmu olah napas ritme itu dipandang sebagai pembentukan frekuensi secara manual yang nanti akan dipancarkan, digetarkan, dan dia akan beresonansi dengan sel yang memiliki atau objek yang memiliki frekuensi yang sama dengan apa yang kita pancarkan. Jadi sesederhana itu konsepnya tuh. Ya, untuk lebih jelasnya lihat di video saya yang kemarin itu udah sangat clear sekali. Jadi dalam teori napas ritme itu kita nggak pusing lagi dengan asetilkolin, molekul yang lahir dari stimulasi saraf parasimpatik. Kita nggak pusing lagi dengan adrenalin, molekul yang lahir dari stimulasi saraf simpatik. Atau kita nggak pusing lagi dengan molekul GABA. Kita nggak pusing lagi dengan serotonin. Kita nggak pusing lagi dengan dopamin. Kita nggak pusing lagi dengan endorfin. Kita nggak pusing lagi dengan apa saja molekul-molekul yang daftarnya itu jelimet mungkin ada ribuan, 5.000 sampai 10.000 daftar tuh. Daftar-daftar molekul. Ya kan? Jadi dalam teori napas ritme ini di konsep resonansi dan vibrasi, segala sesuatu dipandang sebagai pemancar dan penerima. Apa yang kita pancarkan itu nanti akan diterima oleh yang sejenis frekuensinya. Maka hati-hatilah terhadap apa yang kita pancarkan dari hati dan hati-hatilah terhadap apa yang kita terima. Ya kan? Itu dua-duanya menjadi kehati-hatian. Nah, kesembuhan juga nanti arahnya ke situ. Nah, untuk membantu aspek kesembuhan itu, maka seseorang harus berusaha melatih diri terus-menerus. Ya, dalam bahasa saya berlatih domain bulan terus-menerus. Untuk menciptakan domain bulan di dalam dirinya bahwa segala sesuatu yang ada di dalam raganya harus berperilaku seperti yang dia mau. Berperilakunya bagaimana? Dia akan ngomong dalam hati, tidak ada CA di badan saya. Sudah nggak ada CA di badan saya. Itu harus diyakini. Hukum bulan tuh begitu sederhananya. Itu harus diyakini terus-menerus. Every single day terus diyakinkan terus-menerus, diyakinkan terus-menerus. Iya kan? Ya nanti akan ketemu dengan rasa bosan. Nanti aduh saya kalau latihan sesuatu yang nggak masuk akal nih Mas Guru ngajarin nggak masuk akal. Yang justru yang dilatih di hukum bulan itu adalah kita melatih segala sesuatu yang di luar akal bumi, di luar akal orang-orang. Ya kan? Jadi ketika saya ceritakan ini, ketika saya bilang bahwa ada orang tutup matanya masih bisa melihat, masih bisa berjalan tanpa nabrak, masih bisa membedakan warna, bisa nulis, bisa baca, bisa naik motor, bisa naik sepeda, itu di akalnya misalnya Bu Yuli ya kan Bu Sri Harsiini Pak Andi Pak Inu itu kan pasti nggak mungkin dibilang nggak mungkin gitu kan ya biar aja nggak penting itu kan akalnya mereka bukan akal saya kalau buat akal saya itu masuk akal tapi buat mereka bisa jadi nggak masuk akal ya udah berarti nggak usah pakai akal lagi pakai keyakinan masing-masing gitu kan terhadap apa yang diyakini maka proses perjalanan dari keyakinan itu ada yang namanya keyakinan berbasis panca indera atau keyakinan indrawi, ada keyakinan berbasis akal atau keyakinan berbasis ilmu dan ada keyakinan berbasis kolbu, keyakinan berbasis hati. Nah, ini yang sedang dilatih di dalam hukum bulan ini. Kenapa ini penting dalam kesembuhan? Kalau enggak, kita akan selalu kalah dengan semua kondisi ketidaknyamanan yang dirasakan oleh raga kita. Ya kan? CA, bangun tidur masih ada. Kadang-kadang diraba masih kenceng. Kadang-kadang besok diraba tambah merah. Kok diraba makin lebar, makin merinding, ya kan? Makin takut, makin cemas, makin khawatir. Apalagi harus ambil cairan, sedot cairan. Sekali, masih oke lah diterima. Dua kali, mulai sakit. Yang ketiga, tambah sakit. Yang empat, udah mulai agak-agak kebiasaan, tapi mulai bengkak-bengkak muncul. Yang tadinya nggak ada bengkak, mulai bengkak. Karena setiap saat, seminggu sekali disuntik cairan. Setiap apa, diambil cairannya. Dibor dari belakang, dimasukin kateter, dimasukin selang, dan sebagainya. Oh, udah nggak kebayang gimana tubuhnya diperlakukan, gitu kan? Bagaimana dengan kondisi seperti itu? Melatih diri untuk menciptakan hukum bulan. Berat, berat. Contoh yang paling sering dijadikan sampling itu biasanya saya ambil sampel ya, misalnya kayak Titik Puspa. Dalam videonya, beliau walaupun mengklaim sebagai 13 hari, gitu kan, tetapi tetap latihannya itu berjam-jam. Latihannya berjam-jam tuh enggak komplain, enggak komplain. Nah sekarang kadang-kadang kalau di kelas atau ada orang nanya sama saya, kemudian saya kirimkan audio, misalnya ritme perbaikan kerusakan jantung saja, itu sekitar 38 sampai 45 menitan. Itu dibilang lama, dibilang lama. Latihan yang paling gampang ritme 55 Mas. Berapa lama?
Bapak Ibu latihannya setengah jam ya, minimal tuh setengah jam. Paling tidak 45 menit sampai 60 menit. Aduh, lama banget Mas. Bisa nggak lima-limanya 5 menit aja? Nawar lagi, gitu kan? Ya memang jadi susah kan? Jadi susah. Kalau seperti itu, maka tidak mungkin terbentuk repetisi yang ekstrim. Saya tiap hari itu bangun tidur saya pasti latihan. Pasti saya latihan. Minimal saya itu 10 kali repetisi. Kalau untuk napas cepat. Kalau malam sebelum tidur, saya pasti latihan meditasi. Saya pasti pakai ritme 55. 55 saya bisa setengah jam, bisa sejam, bahkan bisa 2 jam. Jadi saya setel aja audio 55 selama 1 jam. Sebelum tidur, saya rasakan, saya kenali, saya bentuk hukum bulan buat segala sesuatu yang saya hirup, yang masuk dalam tubuh saya dalam bentuk apapun, udara yang masuk, napas yang masuk, panca indera saya, pendengaran saya, rasa saya segala macam itu harus saya dengan apa yang saya mau. Misalnya, contoh ya, hukum bulannya di badan saya ketika saya latihan meditasi adalah segala sesuatu yang tersensor oleh panca indera akan disikapi secara positif saja. Jadi ketika saya mendengar suara lagi latihan malam-malam ada suara kik, 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 gitu, saya sikapi aja sebagai sesuatu yang positif aja. Kenapa? Ya mungkin ada orang nyetel radio, gitu kan. Mungkin ada orang nyetel apa. Itu saya kejadian begitu sering dulu berkali-kali. Mungkin udah puluhan kali lah. Udah puluhan kali. Jadi saya cerita sedikit. Suatu saat waktu apa namanya anak saya yang pertama baru lahir tuh. Terus kemudian saya lewat kuburan mau mau imunisasi. Nah pas pulang-pulang itu, oh nangis tuh, nggak berhenti berhenti. Ibu saya sampai nelpon temen, kemudian bikin raja, apa pokoknya di nasihin sama temennya disarankan gitu. Nggak berhenti berhenti suara kik, 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 kayak entah kuntilanak atau apa namanya lah. Jadi waktu itu saya tinggalnya di Cirebon. Tinggal di Cirebon itu saya sama kuburan Tedeng, ya, jadi ada komplek kuburan, kuburan Tedeng. Itu jaraknya paling ya 100 meter, 200 meter lah, nggak jauh tuh. Jadi saya tinggal rumahnya tuh di dekat kuburan. Kebayang kan? Suara kik, 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 itu habis maghrib tuh. Wah udah pakai disolat tetap nggak hilang-hilang. Akhirnya karena kesel itu tak tantangin aja. Saya malah buka pintu semua. Kemudian tak bilang aja, ayo kalau pengen muncul-muncul aja. Ya pada situ nalurnya begitu ya, nalurnya begitu. Karena segala macam udah gak mempan sih. Udah buka aja pintu, tantangin aja. Kalau memang muncul-muncul, berantem, berantem. Malah hilang suaranya. Malah nggak keluar lagi sampai sekarang. Dan ini nih intermezzo saja. Jadi artinya bahwa ketika kita punya keyakinan penuh dalam hukum bulan, gitu kan, yang saya ciptakan sendiri dalam diri saya, maka pada titik itu, ya sudah, kenyataan yang terjadi adalah harus sesuai dengan yang saya mau. Jadi kalau Bapak Ibu tidak berhasil menciptakan sebuah keyakinan baru dalam diri secara radikal, secara besar-besaran, yang cuma sebatas, ya sekenanya saja, yang selalu kalah oleh rasa cemas, takut, khawatir, yang selalu kalah oleh rasa takut, ya kan, rasa nyeri atau rasa sakit dan sebagainya, maka kesembuhan itu biasanya prosesnya lama sekali tuh. Tapi semakin dia radikal untuk berpikir, semakin dia radikal untuk meyakini bahwa ini adalah raga yang perkasa, raga yang diciptakan Tuhan yang luar biasa perkasa, yang nggak ada bandingannya dengan yang lain. Kalau saya tarik nafas, ini adalah raga yang paling perkasa yang Tuhan ciptakan. Begitu saya tahan nafas, kemudian saya keraskan misalnya ototnya karena ada gerakannya misalnya begitu, maka ini adalah raga yang paling perkasa yang Tuhan ciptakan begitu saja. Nggak ada keraguan sedikit pun. Nggak ada itu namanya istilah kanker apa segala macam, buang jauh-jauh dalam ingatan, buang jauh-jauh dalam pikiran. Seperti itu. Lakukan setiap hari kayak gitu, maka hukum bulan tercipta. Nanti akan tarik ulur, tarik ulur, tarik ulur, tarik ulur. Ya kan? Lalu boleh digabung misalnya dengan perasaan, rasa syukur, rasa memaafkan, rasa cinta kasih, rasa welas asih, kemudian rasa apa lagi itu, compassion, welas asih, gratitude, rasa syukur, loving kindness, happiness, bahagia. Itu ada 5 sampai 6 rasa besar. Boleh digabung. Tapi ketika mempraktekkan rasa seperti itu, maka nggak melulu langsung itu menjadi efek. Kenapa? Karena biasanya ada blocking mental di situ. Nah, untuk bisa mengangkat manfaat dari setiap rasa seperti itu, OMG punya solusinya. Namanya napas penyangga. Istilahnya napas frekuensi penyangga. Jadi frekuensi penyangga itu frekuensi yang ketika dimunculkan lewat pernapasan, lewat teknik ritme-ritme tertentu, maka kita bisa sisipkan, let's say hanya 5% manfaat dari gratitude. Mungkin kita adalah orang yang susah sekali bersyukur. Kita bisa ngomong terima kasih Tuhan, tapi nggak ada rasanya. Benar nggak? Kita bisa ngomong, saya maafkan orang-orang yang jahat sama saya, tapi nggak ada rasanya. Rasanya paling 5-10% aja. Karena kita nggak benar-benar bisa jujur untuk bergetaran dengan rasa itu. Ya kan? Nah, maka lihat video saya yang sebelumnya itu, yang saya ngambil contoh ada orang yang kesusahan dan solusinya hanya uang.
Maka saya berdua sama teman saya bilang di antara sekian miliar manusia di bumi, kita berdua ada di hadapan dia. Berarti kita ditunjuk sama Tuhan untuk menjadi satu-satunya penolong dia. Kenapa? Takdirnya dia ketemu sama kita berdua. Tapi problemnya, masalah dia cuma bantuan berupa uang. Nah sekarang, ayo kita berantem sama hati nurani, kita berantem sama diri sendiri. Seberapa berani kita keluar uang untuk bantu dia? Seberapa berani? Teman saya diem lama. Berat kan? Berat. Udah saya bantu semua, sisa 280.000. Ini kisah nyata. Begitu sisa 280.000, saya bilang, tuh silakan tinggal bantu 280.000. Teman saya diem lama. Kenapa berat? Berat ya? Iya berat. Maka kamu tidak bisa kalau masih kayak gini, kamu latihan compassion, kamu latihan ulas asih. Ulas asih itu tidak mungkin bisa. Kenapa? Karena masih banyak keterikatan yang hukum dunia itu masih kuat sekali dalam hatinya. Hukum dunia masih kuat sekali dalam hatinya. Ya kan? Yang berhubungan dengan uang tadi. Dia disuruh keluar 280.000 saja. Beratnya luar biasa. Alotnya luar biasa. Dia berperang dengan batin dia sendiri. Ya kan? Padahal jelas-jelas ada orang ditakdirkan untuk hadir di depan dia, untuk menjadi penolong dia. Dan terus kan banyak manusia dipilih ya. Dipilih kita berdua. Tinggal sisa 280.000. Maka dia tidak bisa pada titik itu untuk melatih compassion atau ulas asih. Kenapa dia tidak bisa? Ulas asih itu berarti kita yang harusnya kehilangan. Ya kan kita bisa memberikan segala sesuatu tanpa ada perasaan takut, cemas, khawatir atau merasa kehilangan. Ya biasa-biasa aja. Kalau dalam istilah apa namanya sufinya itu adalah letakkan dunia di tangan, jangan di hati. Nah saya bilang kamu meletakkan 280.000-nya di hati, makanya berat, melepasnya berat. Padahal di rekeningmu saya tahu ada juta-jutaan. Tapi untuk seperti itu aja, oh masih mikir, masih beratnya luar biasa. Kayaknya kalau untuk keluarin sesuatu tuh, saya nggak mau dari dompet saya lah. Bahkan kalau bisa dari sebab-sebab lain loh, gitu kan. Dari sumber-sumber lain yang dipakai tuh bayar dia. Kira-kira begitu. Bukan dari dompetnya sendiri. Nah, maka compassion itu tidak berlaku untuk kasus seperti ini. Kecil sekali manfaatnya. Kalaupun dia melakukan dengan bentuk narasi-narasi yang bagus gitu kan. Atau mungkin dari dia berusaha menunjukkan perasaannya, itu kecil sekali. Nah, ritme penyangga itu akan membantu untuk mengamplifikasi, memperbesar rasa yang kecil-kecil ini. Supaya apa? Supaya membesar, 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 membesar. Jadi dia sisipkan ke dalam sebuah ritme, ritme kan membantu sebagai tools. Dan ini nggak ada di tempat lain. Kalau di tempat lain, saya berani jamin, Bapak Ibu mau baca bukunya Joe Dispenza, Bapak Ibu mau baca bukunya Greg Braden, Bapak Ibu mau baca buku investor siapa saja, mesti hanya untuk berhubungan dengan ulas asihnya, munculkan perasaan ulas asih, gitu kan? Munculkan perasaan rasa syukur, dibentuk dari sisi narasi, lalu dibangun rasanya, seakan-akan itu sudah menerima, Bapak Ibu harus memaafkan, itu semua main dirasa seperti itu. Kalau begitu punya kelebihan apa ritme itu? Ya ini ketika kita membentuk sebuah frekuensi penyangga, sebuah frekuensi itu digetarkan terus-menerus, dimunculkan terus-menerus, maka manusia atau orang-orang yang punya persentase kecil terhadap rasa ini bisa ikut terbantukan di situ. Kalau enggak prosesnya panjang sekali. Ya kan? Coba aja buktikan. Jika sesederhana kita bilang kita memaafkan diri sendiri lalu penyakitnya sembuh, nggak ada orang sakit. Jika sesederhana kita bersyukur pada Tuhan, kita bilang terima kasih ya Allah, terima kasih Tuhan atas semua rezekimu, terima kasih Tuhan saya sudah sembuh. Jika sederhana seperti itu, maka nggak ada orang sakit di muka bumi ini, pasti sehat semua, ya kan? Karena tinggal ngomong begitu aja, tinggal ngomong begitu aja dalam hati lah. Semua orang yakin pasti bisa. Nah, cuman problemnya semua rasa besar yang tadi disuruh ya udah nikmati hidup saja bahagia aja lah, berusaha bahagia. Coba bayangkan sesuatu yang bahagia. Dulu iya, kejadian itu membuat bahagia. Tapi ketika pas badan ada kanker, membayangkan kejadian yang sama, udah nggak bahagia lagi. Bener nggak? Pasti rasanya sudah hambar saja. Coba aja, ya kan? Nah, yang seperti ini harus ada solusinya. Kalau di napas ritme, solusinya adalah tumpangkan berapapun persentase, seburuk apapun persentasenya pada frekuensi penyangga ini. Tumpangkan. Ketika ditumpangkan, maka teramplifikasi. Rasa ini teramplifikasi. Ikut membesar. Ibaratnya kayak begini. Bapak Ibu disuruh ngasih tahu di RT, ya kan, ngasih tahu ke RT. Wahai seluruh warga RT, tanggal 17 Agustus kumpul di lapangan. Nah, mau ada perlombaan 17 Agustus. Ya kan? Harus teriak. Capek nggak? Capek kalau selalu teriak. Bener nggak? Capek. Masa kita ke depan rumah orang lalu kita teriak, nah, capek. Paling gampang bagaimana? Datangin masjid,
gitu kan. Lalu bilang sama petugas masjidnya, saya mau halo-halo, saya mau pakai mikrofon masjid, saya mau kasih pengumuman. Diberitahukan kepada seluruh warga RT 8, gitu kan, tanggal 17 Agustus untuk hadir. Diberitahukan kepada seluruh komplek X untuk hadir tanggal 16 Agustus dalam rangka upacara kemerdekaan. Gampang sekali. Begitu kita memasukkan narasi itu pada frekuensi penyangga yang fungsinya mengamplifikasi, memperbesar, maka menyebarlah semua dengan effort yang kecil. Kita ngomong di depan mic kan nggak teriak-teriak, ya kan? Kalau lagi kasih pengumuman kayak gitu kan si orang itu kan nggak teriak-teriak. Nggak kayak kita kalau nggak ada mic-nya kan. Kalau ada mic-nya, apalagi mic-nya itu dipancangkan pada sebuah stasiun pemancar gitu kan. Maka ngomong pelan aja satu satu RT itu kedengeran semua. Ngomong pelan aja satu kampung itu tahu semua. Nah, ini fungsi dari frekuensi penyangga itu nanti manfaatnya seperti itu. Jadi dalam teori napas ritme yang Bapak Ibu lihat di YouTube saya, itu adalah bagian paling basic, yakni mekanika ventilasi saja. Mekanika ventilasi itu adalah kerjaan mekanis, ya kan? Ketika tarik buang pekerjaan mekanis. Bahwa ini bisa dilogikakan, ya bisa dihitung frekuensinya, bisa menghasilkan molekul-molekul, iya itu mekanika Newtonian. Tapi seseorang harus upgrade dari kesadaran indrawi menjadi kesadaran akal dan kesadaran kolbu. Seorang harus upgrade dari keyakinan indrawi menjadi keyakinan ilmu dan keyakinan kolbu. Itu tahapannya harus begitu. Maka ilmunya baru berkembang. Jadi ketika memandang ilmu napas ritme sebagai mekanika Newtonian, ya ini antara pemancar dan penerima, berdasarkan prinsip gelombang dan frekuensi, maka ilmu napas ritme ini akan menjadi sederhana, bisa dilakukan, dan memiliki efek yang luar biasa. Jadi Bapak Ibu kan bergetaran dengan apa? Ingin menggetarkan apa? Ingin tubuhnya bergetaran seperti apa? Maka dibantu dengan ritme-ritme napas tertentu. Dibantu dengan frekuensi penyangga. Sehingga nanti ketika ingin memunculkan narasi, memunculkan rasa, memunculkan visual, ditumpangkan ke dalam frekuensi ini. Dampaknya seperti woro-woro itu. Dampaknya seperti woro-woro. Dampaknya seperti kita pakai mikrofon masjid. Yang sekali kita ngomong, menyebarlah semua gelombang dan getarannya di seluruh penjuru komplek itu. Di seluruh penjuru area masjid itu. Atau mungkin di seluruh penjuru RT itu. Sampai setahap seperti itu. Dan ini bagi orang-orang yang ingin sembuh, itu penting sekali untuk dilatih. Kenapa? Karena sedang memperjalankan frekuensi di setiap detiknya. Maka saya pernah bilang, mereka yang tidak mau memahami konsep ini, tidak berusaha melatih konsep ini, tidak mau belajar teori seperti ini, waktu akan tetap berlalu. Bapak Ibu selonjoran gitu kan, nggak ngapa-ngapain, ya waktu juga tetap berlalu. Tidak membentuk sesuatu goal di masa depan gitu kan, waktu juga tetap berlalu. Nggak berhenti-berhenti, ya kan? Nggak bisa dihentikan. Tetap aja jalan. Maka usaha-usaha yang dilakukan dalam keseharian untuk membentuk hukum bulan adalah memperjalankan diri kita seutuhnya yang berada dalam hukum bulan untuk diperjalankan terus-menerus detik demi detik untuk menuju ke apa yang kita mau diperjalankan. Tidak bisa begitu aja. Maka berlakulah hukum bulan yang berjalan di situ. Ini hukum yang desain pikirannya ibu sendiri yang tahu. Desain perasaannya ibu sendiri yang mau. Dan desain raganya hanya ibu sendiri yang mau. Mau jadi seperti apa? Silakan masing-masing. Silakan masing-masing. Nah, seperti itu. Kayak saya misalnya, ya saya mendesain kelas-kelas saya, OMB dan sebagainya, ya sesuai dengan apa yang saya mau. Kenapa? Karena saya foundernya, pemiliknya. Bapak Ibu punya rumah, ya kan? Rumahnya pengen desainnya kayak apa? Ya terserah yang punya rumah. Pengen yang sebelah sini ada taman, pengen warna catnya hijau, atau warna catnya biru, warna catnya krem, pengen nanti kalau renangnya taruh di sini, ya silakan atur saja sesuai dengan hukum bulan yang nanti akan terjadi di dalam rumah itu, ya kan? Ya silakan aja. Jadi segala sesuatu yang nanti masuk dalam area rumah itu, satu jengkal kakinya memasuki area itu, maka berlakulah hukum bulan di dalam rumah itu. Nah, ini yang nanti akan dilatih. Sehingga tidak ada lagi nanti frekuensi yang bunyinya, orang sakit nggak bisa sembuh. Nggak ada frekuensi yang bunyinya, penyakit ini nggak bisa disembuhkan. Nggak ada penyakit yang bunyinya, aduh ini penyakit turunan mas, bapak saya matinya begini, ibu saya matinya begitu, nenek saya matinya juga sama, kakek saya matinya juga sama, jangan-jangan saya juga nanti matinya sama. Sakitnya sama kayak gitu. Jadi nggak ada frekuensi seperti itu. Kalau pengennya kayak gitu, maka ciptakan bunyi-bunyi frekuensi yang terjadi dalam diri sesuai dengan kaidah hukum bulan yang Bapak Ibu dapatkan di pelajaran kali ini. Nah, kalau pengen lebih jelas, nanti datang di camp.
Jadi camp tanggal 12, 13, 14 nanti akan di breakdown, akan di breakdown. Rasa yang hanya persentasenya kecil saja harus ditumpangkan dengan frekuensi yang mana. Rasa yang frekuensi sudah besar, cukup pakai frekuensi-frekuensi napas yang seperti ini udah bisa. Bagaimana menggetarkan, bagaimana merasakan getaran itu di hati, bagaimana menciptakan hukum bulan dalam diri. Dari detik pertama Bapak Ibu datang ke Kinasi, nanti akan didesain. Dari mulai gimana cara memperbesar gratitude, memperbesar forgiveness, mengerti bagaimana cara menunjukkan ini dan itu. Ditempelkan dengan frekuensi. Nanti kita buktikan lewat alat ukur, itu semua bisa diukur dan bisa kelihatan di layar monitor. Seru ya? Nah, jadi dulu ketika saya meriset ini nih, yang merinding sendiri. Nggak ada orang kepikiran. Bahkan dalam perguruan saya pun nggak kepikiran bahwa ada orang kayak saya begitu yang melakukan penelitian sampai sejauh ini. Nggak ada yang kepikiran. Yang berhasil merumuskan nggak hanya di atas kertas, tapi kemudian bisa membuat aspek-aspek praktis bekerja, berani menantang akademisi, lahir dua karya tulis, S2 dan S3. Udah lahir dua karya tulis, dan sekarang sedang berjalan karya spesialis yang berhubungan dengan teori napas ritme. Nggak akan kepikiran. Tapi karena perjalanan akal saya menganggap bahwa ini masuk akal, dan ini benar. Maka saya yakin bahwa ini ilmu yang benar, bukan ilmu yang ngaco. Kenapa? Kalau ilmu yang benar, biasanya ada berkahnya. Berkahnya itu ya menyebar ke masyarakat, diterima oleh masyarakat gitu kan. Ya buktinya ya setiap hari audio OMB itu bergema. Jadi kalau Bapak yang nonton YouTube saya sekarang ini, nonton apa namanya video saya sekarang ini, latihan di jalurnya Pak Jarot, pagi-pagi pakai audionya OMG, maka suara saya bergetar tuh di semesta tuh. Suara saya bergema di semesta. Nanti ada yang nggak sempat ikut pagi nih. Waduh, saya baru bangun jam 8 nih. Latihan sendiri tuh. Pakai audio yang sama. Audio suara saya bergetar di semesta. Nanti jam 10 ada yang latihan lagi. Audio saya bergetar di semesta. Nanti jam 12 audio saya bergetar di bumi. Bergetar di semesta. Terus bahkan mungkin getarannya dari bumi itu ada suaranya. Tarik, buang, suaranya gunggung nih sampai ke planet Mars, sampai ke planet Jupiter, mungkin sampai ke Pluto, sampai kedengeran alien mungkin, atau sampai kedengeran sama makhluk astral. Kenapa? Karena banyak orang yang muter audio saya. Banyak orang yang muter audionya secara terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi. Ya kan? Maka itu menjadi ilmu yang berkah. Nah, konsepnya frekuensi dan gelombang itu mesti benar dulu di awal. Jadi kalau sudut pandangnya benar, maka belajar napas ritme itu enak. Belajar napas ritme itu adalah segala sesuatu yang dilakukan. Oh, berarti Mas Gunggung ini sedang memaksa saya untuk menciptakan sebuah frekuensi dan gelombang di paru-paru saya. Ketika saya 55, berarti Mas Gunggung itu meminta munculkan frekuensi 0,1 Hz dari paru-paru. Lalu secara alamiah, tubuh, segala sesuatu yang 0,1 Hz kamu bergetar ya. Ikuti getarannya sama dengan getaran orang ini. Kenapa? Karena orang ini ngatur laju pernapasannya jadi 0,1 Hz dengan ritme 55. Kamu ikut bergetar. Yang 0,1 Hz. Karena prinsip Darbutala itu. Ya kan? Pada saat bergetar ini apa yang terjadi? Di YouTube saya yang berjudul The Power of Rhythm 55, itu saya munculkan ada banyak data-data ilmiahnya. Ketika seorang itu lagi latihan 55, yang berubah adalah A, B, C, D, E, F, G, banyak tuh. Jadi hanya dengan satu ritme saja, ada banyak sekali manfaat yang didapat. Tapi kalau dari sisi sudut pandang frekuensi dan gelombang, ya sederhana. Saya lagi membuat frekuensi 0,1 Hz loh ya. Semua di tubuh saya 0,1 Hz bergetar, beresonansi. Ketika beresonansi, maka akan terjadi perubahan kimiawi-kimiawi darah. Apakah nanti akan naik oksigenasinya? We don't care. Apakah nanti akan naik asetylcholinnya? Kita tidak peduli. Apakah nanti akan naik adrenalinnya? Kita tidak peduli. Apakah nanti akan naik simpatik? Kita juga nggak peduli. Kenapa? Yang penting getarkan, getarkan, getaran, getaran. Sampai kamu bisa merasakan getarannya. Sampai sel-selnya bisa merasakan getarannya. Ketika bisa merasakan getarannya, beresonansi. Nyambung, 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 nyambung. Kirim pesan. Apa pesannya? Ya tadi dalam bentuk bioritmik. Apakah visual, apakah narasi, apakah rasa, kirim pesan. Maunya apa? Udah nyambung nih komunikasi ini. Ibarat kalau handphone sih udah di dial. Udah di dial, kemudian sudah diterima antara pemancar dan penerima. Udah nyambung. Ketika udah nyambung, ya tinggal ngomong. Kan begitu. Ini kan prinsip komunikasi kan begitu. Coba saya ngedial nomor salah satu peserta nih. Saya handphone sekarang. Saya telepon. Ting. Bunyi. Ding, 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 ding. Kemudian diangkat. Berarti sudah nyambung. Sudah diterima, saya ngirim, yang satu terima. Ketika saya ngirim yang satu terima, kemudian saya diem aja, apa yang terjadi? Nggak ngerti yang di ujung. Saya ngomong yang ngaco, apa yang terjadi? Nggak ngerti yang di ujung. Ya kan, yang di ujung cuma bisa ngertinya bahasa Indonesia. Saya ngomongnya pakai bahasa Rusia, nggak ngerti juga yang di ujung. Maka prinsip komunikasi, resonansinya terjadi,
Ada data dan informasi yang dikirim, dan keduanya saling mengerti, walaupun satu arah. Seperti itu. Jadi ini yang mendasari teori resonansi dan gelombang di dalam napas ritme. Kedepannya bisa untuk apa saja. Ya baru-baru ini ada salah satu peserta kelas OMG nih, autoimun. Ceritanya autoimun. Nah, di kelas OMG ini autoimun. Nah, autoimun ini kan gak ada obatnya sampai sekarang. Kenapa? Kalau diobati, kalau di dunia medis itu hanya berbasis gejala saja. Makanya biasanya penyakitnya bisa macam-macam tuh. Kalau penyakitnya berubah-ubah setiap bulannya atau 2 bulan sekali penyakitnya gonta-ganti itu biasanya autoimun tuh. Jadi harus waspada periksa autoimun. Nanti diobati berdasarkan gejala saja. Diringankan gejalanya ya sembuh. Nanti penyakitnya muncul baru lagi, diringankan gejalanya ya sembuh misalnya. Kemudian muncul lagi diringankan gejalanya sembuh. Lalu saya bilang dikasih tahu sama instruktur bahwa oke, genetik diperintah saja. Dikasih tahu. Karena prinsip frekuensi dan gelombang itu kan nyambung dulu. Melakukan meditasi frekuensi dan gelombang di napas ritme, lalu kemudian sampai bisa merasakan dulu. Jadi berproses. Nggak lantas sekali latihan langsung bisa. Ya berbulan-bulan, nggak ada masalah. Latihan dulu aja. Begitu udah mulai, oh kerasa nih, coba ngomong. Begitu ngomong, di-off-kan lagi. Itu gennya. Sampai detik ini autoimunnya nggak pernah kambuh. Bahkan kemarin, apa namanya, berangkat ke luar negeri, nggak kambuh sama sekali. Yang biasanya situasi ketinggian tertentu di luar negeri itu kambuhnya luar biasa. Ini nggak kambuh sama sekali sampai balik lagi ke Indonesia. Kok bisa begitu? Ya bisa saja kan. Tubuhnya diciptakan sebuah hukum yang berlaku untuk dirinya sendiri. Jadi kalau misalnya tubuhnya itu nurut, ya tubuhnya kan berperilaku seperti yang kita mau. Ya kan? Kalau tubuhnya nurut, tubuhnya berperilaku seperti yang kita mau. Jadi dilatih untuk membuat hukum bulan terus-menerus, jangan bosan, jangan berhenti. Nah ini hikmah dari apa yang dulu saya pelajari di ilmu tradisional. Maka nanti di camp kita akan belajar berbagai jenis napas yang mungkin nggak ada di YouTube. Seperti istilahnya napas gunung, itu nggak ada di YouTube tuh. Kemudian napas penyangga, ini nggak ada di YouTube tuh. Kenapa ya? Karena memang ini sensitif terhadap frekuensi dan gelombang yang harus dijelaskan dulu pemahamannya, harus sentuh dulu akalnya. Ketika dia ngerti, maka dia bisa melakukan dengan benar. Lain kalau mekanika ventilasi itu asal putar 55, dah gitu kan. Asal muter perbaikan fisikan jantung, udah. Asal muter ritme misalnya mood booster, udah, ya kan. Kalau nanti di camp itu kita kan jelaskan pemahaman dasarnya dulu, oke. Step by step dalam melakukannya begini. Jika ada blocking, blockingnya harus bukanya begini. Sampai nanti setiap orang tuh bisa mengupgrade frekuensi dan gelombangnya menjadi sangat besar pada dirinya. Dan ketika terjadi, maka 3 hari itu akan bertransformasi dia menjadi sosok yang baru. Yang dia harus ulang lagi nanti 3 hari di rumah. Dia harus ulang lagi latihan-latihan di camp itu di rumah. Yang dia harus ulang lagi, maka setiap hari dia akan menjadi sosok yang baru. Nah, saya kasih satu bocoran. Salah satu kaidah di teori napas ritme yang berhubungan sama resonansi dan gelombang ini adalah, jika kita melakukan, let's say, 3 kali repetisi saja, maka repetisi pertama harus dengan sikap mental bahwa yang akan dilakukan harus lebih baik dari hari sebelumnya. Itu sikap mentalnya harus begitu. Selesai repetisi pertama. Dia masuk pada repetisi kedua. Dia harus ngomong sama dirinya, repetisi kedua ini lebih baik dari repetisi pertama dan lebih baik dari yang kemarin. Karena harus di-upgrade dirinya, harus jadi sesuatu yang baru. Ya kan? Begitu dia masuk repetisi ketiga, dia harus ngomong sama dirinya, repetisi ketiga ini saya akan lebih baik, dan saya pasti lebih baik, dan saya sudah lebih baik dari repetisi kedua dan ke-1. Sikap mental itu diperjalankan di setiap repetisi ini, di setiap tarikan napas dan hembusan napasnya. Kenapa? Contoh di balik 3-3 misalnya, tarik 3, buang 3. Setelah tarik 3 detik, maka kita sudah menjadi diri di masa depan, di masa kini, dan di masa lalu. Benar nggak? Sebelum kita masuk di ritme 3-3, kita berada pada posisi masa kini. Kalau kita berjalan 3-3, tarik 3, napasnya maksudnya. Tarik napas 3 detik, buang napas 3 detik. Maka kita sudah berjalan ke masa kini, tapi sudah kehilangan 3 detik di masa lalu. Berarti ada diri kita di 3 detik masa lalu. Diri kita yang di detik keempat, ini siapa? Diri kita di detik keempat, apakah diri kita lebih baik dari detik yang ke-1 tadi? Atau jangan-jangan diri kita yang di detik keempat ini lebih buruk dibandingkan detik yang pertama? Maka sikap mental dalam latihan teori resonansi dan vibrasi napas ritme adalah, diri kita detik keempat itu lebih baik dari diri kita di detik yang ke-1. Lalu diperjalankan lagi 3 detik berikutnya saat buang napas.
Dapatlah kita 6 detik, tarik 3, buang 3. Maka pada detik ketujuh adalah diri kita yang baru, yang lebih baik dari diri kita yang nomor satu, di diri kita detik yang pertama tadi. Karena kita sudah memperjalankan 6 detik waktu berlalu. Kita perjalankan 6 detik, maka di detik ketujuh kita harus menjadi diri yang sedemikian berbeda, sedemikian baru dibandingkan diri kita di 6 detik yang lalu. Lalu masuk lagi detik ke berikutnya atau repetisi yang kedua di 6 detik berikutnya. Berarti sekarang kita sudah berada di detik ke 13, ya kan? Karena baru 2 kali tarik buang. Berarti kita sudah detik ke-13. Maka detik ke-13 ini kita sudah ketinggalan 13 detik. Maka ada versi diri kita di 13 detik yang lalu. Ya kan? Dan ada versi diri kita yang sedang berada di dalam detik yang sekarang. Nah sekarang versi diri kita yang berada di detik yang sekarang ini lebih baik dari yang lalu apa enggak? Kalau lebih buruk, ya berarti kita merugi. Kan itu logikanya kan? Harus kan? Lebih baik. Lalu diperjalankan lagi, tarik 3, buang 3. Maka kita sekarang berada di detik ke-19. Di detik ke-19, apakah diri kita yang sekarang berdiri detik ke-19 ini lebih baik dari diri kita di detik yang pertama tadi? Ya kita hanya bisa tanya pada diri kita sendiri, iya atau tidak. Sikap mentalnya seperti apa? Apa kita membiarkan saja 9 detik, 18 detik itu berlalu begitu saja dengan perasaan gitu-gitu aja. Dengan diri yang cuman ya gitu-gitu aja, namanya tarik nafas, buang nafas ya biasalah. Tinggal tarik 3, buang 3, ngapain ribet, mas, hitung-hitung. Ini bukan masalah ribet. Ini masalah kita sedang menciptakan hukum bulan. Anda memperjalankan perjalanan diri kita di setiap detiknya itu lebih baik dari sebelumnya atau tidak, itu aja. Repetisi ketiga selesai. Oke, masuk repetisi keempat. Apakah repetisi keempat sebelum kita mulai itu kita adalah menjadi diri yang siap masuk di repetisi keempat ini yang lebih baik dari repetisi ke satu, kedua, ketiga. Lebih baik dari tarik napasnya, lebih baik saat buang napas, lebih baik dari penyikapan perasaannya, lebih baik dari pembentukan keyakinannya, lebih baik dari pembentukan hukum bulannya dan sebagainya. Maka di repetisi kesekian itu Anda pasti bertransformasi menjadi sosok yang berbeda. Benar nggak? Kalau rasanya latihan napasnya masih gitu-gitu aja, ya tidak memperjalankan itu namanya. Itu hanya membiarkan waktu berlalu saja. Ya sama kan nonton TV lah. Nonton TV kan nggak apa-ngapain, waktunya berlalu, gitu kan. Anda bengong, duduk di kursi, di sofa, sambil ngelamun, gitu. Ya waktunya berlalu juga. Bisa dalam teori napas itu kita sedang memperjalankan. Kenapa? Karena kita tahu ada frekuensi dan gelombang yang terus-menerus bekerja di situ. Jadi pada titik itu kita sedang menembakkan frekuensi dan gelombang di masa depan untuk membuat gambaran apa yang kita mau. Bahwa masa depan itu kita tidak tahu. Iya betul, masa depan kita tidak tahu, masih abstrak. Karena abstrak ini membuka dua peluang. Yang pertama adalah peluang ketakutan dan kecemasan bagi orang-orang yang khawatir dengan segala sesuatu yang belum jelas. Ya kan? Tapi ada peluang yang kedua, jadi peluang untuk menciptakan sendiri gambarannya. Ya karena sama-sama kita nggak tahu, saya juga nggak tahu 10 menit ke depan menjadi apa. Saya nggak tahu besok kayak apa. Saya nggak tahu besok dapat uang apa enggak. Saya nggak tahu besok masih sehat apa enggak. Bisa aja setelah makan kopi sekarang ini kemudian tiba-tiba sakit perut, besok jadi diare, terus. Jadi ada dua golongan tadi, ini orang-orang yang merasa takut cemas karena merasa tidak tahu, tidak jelas bahwa masa depan itu kayak apa, dia nggak ngerti, nggak tahu. Tapi ada orang yang oke, karena sama-sama nggak jelas, mendingan saya perjelas aja, Mas. Gimana maksudnya? Ya saya perjelas aja, saya ciptakan aja apa yang saya mau. Yang bisa melakukan itu hanya frekuensi dan gelombang. Raga kita belum nyampe di masa depan. Tapi frekuensi di gelombang yang keluar dari pikiran kita, yang keluar dari keyakinan kita, bisa nyampe duluan ke masa depan. Maka setiap latihan napas kita sedang memperjalankan frekuensi dan gelombang. Apakah kita menjadi diri yang baru, diri yang lebih baik, diri yang lebih superior, gitu kan? Diri yang lebih pinter, lebih sehat, lebih tidak ada kankernya, lebih baik. Oh, terus apa sih terserah diperjalankan saja terus sampai menuju apa yang tadi sudah ada di dalam gambaran abstrak kita itu. Kan diperjelas aja gambaran abstraknya. Nah, seperti itu. Nah, ini dalam teori resonansi dan vibrasi itu sampai seperti itu gambarannya. Maka di web itu lengkap sekali. Ada yang berhubungan dengan sains, fisika, kimia, biologi, medis, kedokteran ada. Yang berhubungan dengan yang non-sains seperti tadi. Ya walaupun ini sains juga, mekanika kuantum disepakati. Oleh sains dan medis disepakati. Bahwa itu ada, pemahaman seperti itu ada. Ilmuannya banyak, jurnalnya pun melimpah. Jadi kita ada di semua semua kondisi itu. Makanya ilmu napas ritme itu ilmu yang mampu berdiri sendiri, yang tidak perlu bergantung pada ibaratnya pengetahuan-pengetahuan yang mirip atau dimirip-miripkan dengan teknik lain. Bahwa suatu saat kita
Ada yang kebetulan bersinggungan dengan teknik lain, misalnya teknik cikung, pranayama, ya bisa saja. Tapi konsep frekuensi dan gelombang itu sangat khas dan unik sekali. Nah, maka kalau Bapak Ibu mempelajari secara utuh, secara benar, jadi sudut pandangnya jadi benar, jadi enak begitu. Karena berbasis frekuensi dan gelombang, berbasis resonansi. Jadi pada titik itu, ya udah, getarkan. Kita sebagai pemancar, sekaligus sebagai penerima. Maka hati-hati pada apa yang kita pancarkan, dan hati-hati pada apa yang kita mau terima resonansinya. Seperti itu. Jelas ya? Kita ketemu lagi di ngobrol santai berikutnya. Jadi bagi Bapak Ibu yang nanti yang nonton YouTube saya ini, kemudian tertarik untuk ikut campnya, tanggal 12, 13, 14 September yang akan datang. Bikin asik, bikin asik. Nanti akan itu flyernya setelah ini. Jadi silakan saja, mudah-mudahan kita bisa silaturahmi, bisa ketemu, bisa merasakan sendiri atmosfernya, bisa, oh iya selama ini problemnya saya. Oh kenapa saya nggak sembuh-sembuh, ternyata gelombang getarannya kecil sekali. Oh ini tentu itu penyangga yang harus saya latih setiap hari di rumah. Oh ternyata itu, oh itu nanti akan berkembang, berkembang, makanya dia menjadi diri kita yang baru. Akan menjadi diri kita yang baru, terus menerus setiap hari menjadi diri kita yang baru, diri kita yang baru, diri kita yang baru. Di setiap perjalanan teknik pernapasan yang nanti diajarkan di camp adalah memperjalankan diri kita secara utuh untuk terus-menerus lebih baik, jadi diri yang baru di setiap detiknya, di setiap repetisinya. Sampai kapan? Sampai terus-menerus jarak antara masa depan dan masa kini makin dekat, 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 lalu tak jadi kejadian. Dan seberapa cepat? Kita sendiri saja yang tahu. Seberapa sering kita melakukan, di situ kuncinya. Saya Mas Gunggung, sampai ketemu di webinar yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat malam semuanya.